malam hari ini adalah akhir zaman dalam mimpi manusia. Nah, kira-kira seperti apa ya? Kita akan saksikan segera. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sepanjang 1 minggu dalam pekerjaan kami, hingga tiba pada malam hari ini kami dapat meluangkan waktu untuk mendengar firman-Mu, apa yang hendak Engkau sampaikan Bapa. Biarlah Engkau mengosongkan hati kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau hendak sampaikan, dan biarlah melalui firman atau rema yang kami terima, kehidupan kami diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, tanpa menunda lagi, mari kita langsung masuk ke dalam sesi kajian malam hari ini. Namun kembali saya mau ingatkan bagi teman-teman, sahabat, rekan-rekan, kami mohon agar menghormati saudara-saudari kita yang mungkin berbeda pandangan atau berbeda keyakinan atau iman, sehingga diskusi kita ini semakin bermanfaat dan membuat hal positif dalam diri kita. Baiklah, tanpa menunda lagi, langsung saja saya berikan kesempatan ini kepada yang membawakan pada malam hari ini adalah Bapak atau Saudara Ziko. Saudara Ziko adalah seorang pengusaha dan juga evangelis, dan saya yakin malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Selamat malam semuanya. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk share screen sebentar. Oh ya, sorry saya nggak bisa start video karena takutnya nanti jadi nge-lag karena saya akan share PowerPoint. Jadi mohon maaf saya nggak kasih lihat video ya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, saya akan share PowerPoint. Semoga sebentar, saya juga masih. Oke, semoga kelihatan ya. Apakah kelihatan semua PowerPoint-nya? Soalnya kalau di saya justru nggak kelihatan ini. Sebentar. Oke, saya share seluruh screen aja deh. Oke, selamat malam. Sekali lagi, kalau ada yang kurang jelas suara saya, tolong dibilang. Selamat datang semuanya di malam hari ini di acara studi lintas agama. Saya mengucapkan selamat datang kepada ada teman-teman kita yang Muslim, ada yang mungkin dari Buddha. Selamat datang di acara malam hari ini, di mana ini kita akan membicarakan tentang akhir zaman ya. Akhir zaman ini, apalagi masa COVID ini, semua orang ngomongin akhir zaman sudah dekat. Dari aliran manapun, agama manapun mikir, udah sadar bahwa akhir zaman itu beneran udah deket. Pasti ada end game-nya gitu ya. Oke, sebelum kita masuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang di surga, Allah yang Maha Esa yang mempunyai langit dan bumi, pada malam hari ini kami akan mencoba sedikit mengupas dari luasnya firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, bukakan pikiran kami dan curahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Tolonglah jauhkan dari kami ego kami pribadi, pengertian kami pribadi, tetapi biarlah kami menerima Roh Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah akhir zaman dalam mimpi manusia. Kita tentu sering dengar ya cerita orang di mana dia malamnya tidur, mimpi besoknya akan ada mobil kebalik,
Terus dia langsung kepikiran, oh gue nggak mau ikut jalan-jalan, ada feeling gak enak. Bener, ada mobil kebalik, akhirnya dia yang selamat. Bahkan ini kan masih bulan September, kita tahu bahwa di bulan September itu kejadian WTC ya, yang pesawat nabrak gedung itu. Ternyata ada beberapa orang yang bermimpi bahwa besoknya tempat kantornya bekerja itu akan kena musibah. Jadi dia nggak mau ke kantor. Ternyata benar, terhindar dari musibah. Saya yakin Anda semua nih pasti pernah mendengar cerita kayak gitu. Entah dari teman Anda atau temannya teman, pasti pernah dengar kan, ada orang yang mimpi mengenai sesuatu yang akan kejadian di masa depan, dan akhirnya beneran kejadian. Gitu. Nah, tapi pada malam hari ini kita akan membahas sebuah mimpi juga mengenai orang yang mimpinya ini bukan cuma kejadian sebulan 2 bulan ke depan, tapi benar-benar ribuan tahun ke depan. Tapi yang paling penting, apa manfaat mimpinya ini bagi kehidupan kita saat ini di akhir zaman ini? Bukan hanya kita tahu, terus udah. Tapi apa manfaatnya buat kita sebagai manusia, sebagai seorang warga, sebagai seorang suami? Jadi saya ingin mengundang Anda untuk membuka Daniel 2. Saya ingin mengundang Anda semua untuk membuka Daniel 2. Ini memang agak panjang, tapi saya nggak enak kalau kita bahas tanpa kita baca ya. Jadi mohon maaf, bukan mohon maaf sih ya, jadi marilah kita baca bersama-sama Daniel 2 ini. Saya akan membacakan, saya harap Anda semua juga bersama-sama dengan saya membacanya dalam hati. Walaupun agak panjang, tetapi saya percaya kita masih banyak waktu, dan kalau misalnya nggak muat, kita lanjut ke pertemuan minggu depan ya. Oke, Daniel 2, mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silahkan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil putusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta waktu kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja.
Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja." Ayat 24. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, "Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu." Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja." Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli mimpi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni semua patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang, maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan,
maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu pada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Semoga kita diberkati dengan pembacaan firman ini. Dan saya juga membacakan firman ini apabila ada teman-teman kita dari yang Muslim yang mungkin belum pernah mendengar, supaya bisa mendengarkan pekabaran ini. Nah, setelah kita baca tadi, ya kan, kita mesti lihat konteksnya apa. Mari kita observasi, jangan buru-buru. Karena setiap firman Tuhan itu harus diobservasi dulu. Oke? Jadi kita itu butuh konteks. Kalau nggak kita akan salah nih. Ada beberapa orang melihat gambar gajah, ntar ada yang dipikir gajah itu panjang, padahal dia ngelihat belalainya doang. Ada yang bilang gajah itu begini, padahal dia ngelihat satu sisi doang. Jadi kita mesti lihat konteksnya dulu. Konteks secara keseluruhan cerita ini adalah seorang raja bermimpi, dia bingung artinya apa, lalu Tuhan menjelaskan arti mimpi itu. Ini adalah bagaimana Allah menjawab kebingungan seseorang. Dan kita lihat bagaimana nanti akan dari konteks ini akan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pertama-tama, saat kita membaca firman Tuhan, ada selalu yang harus kita pikirkan dulu, yaitu apa yang dikatakan pembacaan ini mengenai Allah. Apa yang dikatakan Alkitab di sini mengenai Allah? Di sini kita dapat bahwa apa? Tuhanlah yang memberitahukan arti mimpi dan segala rahasia-rahasia. Tidak ada yang lain. Itu bisa kita lihat di ayat 18, 19, 22, 27, dan 28. Sehabis dari itu, apa yang dikatakan mengenai Allah? Bahwa Allah lah yang menjawab doa. Habis itu, apa lagi yang dikatakan pasal ini mengenai Allah? Tuhan yang mengubah saat dan waktu. Tuhan yang memecat raja, mengangkat raja, memberi hikmat kepada orang bijaksana, memberi pengetahuan kepada orang yang pengertian. Berikutnya, apa yang dikatakan lagi mengenai Allah? Bahwa Allah mengetahui masa depan. Jadi mimpi itu adalah mimpi yang diberikan Allah. Bukan artinya orang itu mengetahui masa depan, tetapi Allah yang mengetahui masa depan. Dan berikutnya, apa yang kita pelajari lagi mengenai Allah? Kerajaan Allah tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
tetapi malah apa? Akan meremukkan kerajaan-kerajaan dunia ini. Jadi setelah kita lihat secara luas, kita lihat dulu nih, apa nih kata Alkitab ini mengenai Allah. Inilah yang kita sudah dapat nih mengenai Allah. Berikutnya, apa yang dikatakan pasal ini mengenai manusia? Kita masih dalam tahap observasi dulu, teman-teman. Belum langsung tahap interpretasi. Apa yang dikatakan mengenai manusia? Kita melihat, manusia bisa bermimpi, semoga kelihatan agak gede ya. Manusia bermimpi, tetapi tidak mengetahui artinya. Tandanya apa? Pengetahuan manusia itu terbatas. Berikutnya, apa yang dikatakan pasal ini mengenai manusia? Daniel, saat ada masalah, mengajak teman-temannya untuk berdoa. Dan Daniel, habis itu apa? Bersyukur kepada Tuhan saat Tuhan menjawab doanya. Habis itu apalagi yang kita dapatkan mengenai manusia di sini? Daniel tidak meninggikan diri. Dan dia mengakui apa? Kalau Tuhan yang memberitahukan makna mimpi tersebut. Dan habis itu, kita lihat juga apa? Karena Daniel, orang lain diselamatkan. Nah, apa pelajaran yang saya dapatkan di sini? Setelah kita tahu apa yang dikatakan mengenai Tuhan, apa yang dikatakan mengenai manusia, apa pelajaran yang didapatkan di sini? Tuhanlah yang berkuasa atas segala kerajaan di bumi. Tuhan mengetahui mimpi, Tuhan mengetahui masa lalu, Tuhan mengetahui masa depan. Bukan fokusnya di patung itu. Ingat, kita kadang-kadang baca Daniel 2 langsung pengen fokus, oh patung ini apa gitu. Tapi itu intinya sebenarnya. Tuhan yang berkuasa atas semua kerajaan di bumi. Yang kedua adalah, mimpi ini adalah mimpi Nebukadnezar dan ditujukan untuk Nebukadnezar. Di ayat 28-30. Kenapa mimpi ini dikatakan untuk Nebukadnezar? Kalau kita lihat di ayat Alkitab dibilang, supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Jadi Tuhan memberikan mimpi ini kepada Nebukadnezar supaya dia tahu pikiran-pikirannya sendiri. Kenapa dia mesti mengetahui pikirannya sendiri? Nah, nanti kita pelajari. Tetapi walaupun ini untuk Nebukadnezar, nanti kita lihat ini akan ada pelajarannya untuk kita. Karena saya percaya dan saya yakin teman-teman juga, semua yang tertulis dalam kitab suci ini ada aplikasinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau begitu sekarang, apa arti mimpi Nebukadnezar? Dan apakah ada relevansinya untuk kehidupan saya sehari-hari? Itu kan yang paling penting dari pembacaan Alkitab. Apakah ada relevansinya untuk kehidupan saya sehari-hari? Bukan hanya head knowledge, bukan hanya untuk menambah ilmu supaya kita kesannya hebat tahu semua ini itu, tapi untuk merubah kehidupan kekristenan kita. Nah, inilah patungnya ya, kepala jadi emas, badannya perak, perunggu, dan besi. Dan kita mungkin sudah sering lihat foto ini. Ini gambar yang lain, ini dari Alkitab zaman dahulu, dia mendeskripsikan gambarnya kayak gini. Ini juga dari Alkitab yang lama nih, dia gambarnya kayak gini. Nih, apa arti mimpi Nebukadnezar? Kalau saya mau kasih lihat sama Anda, arti mimpinya itu ada banyak. Nih, mungkin teman-teman bisa lihat nggak ya? Semoga bisa lihat ya. Nih, saya kumpulkan dari internet, menurut paham-paham beberapa gereja, apa arti patung-patungnya? Saya nggak kasih nama ya, gerejanya apa, tapi saya kasih nomor nih, 1, 2, 3, 4, mungkin seperti gini lebih kelihatan ya kali ya. Ada gereja yang pertama, yaitu udah jelas ya, kepalanya sama, Babylon. Nebukadnezar, Babylon ini. Ada 7 gereja nih, atau 7 aliran, dia sama semua Babylon. Dada dan perut kebanyakan sama. Kebanyakan ya, saya bilang kebanyakan nih. Medo-Persia, Yunani, Medo-Persia, Yunani, Medo-Persia, Yunani, Medo-Persia, Yunani. Nah, tetapi yang ada banyak perbedaan mengenai arti mimpi Nebukadnezar ini, saya perhatikan adalah di sini. Coba saya akan gedein lagi.
di bagian paha dan betis besi. Ada yang bilang itu adalah kerajaan Roma. Ada beberapa aliran bilang, ya itu kerajaan Roma, kerajaan Roma, kerajaan Roma, kerajaan Roma. Ini ya sebenarnya kerajaan Roma yang telah terpecah. Tetapi yang paling unik, ada yang bilang bahwa itu adalah khalifah Islam. Ada yang bilang lagi itu Islam Sunni dan Syiah. Ada yang bilang itu negara Cina. Ada yang bilang itu adalah pemerintahan demokrasi. Jadi semua negara yang berdemokrasi itu adalah paha dan betis besi. Nih, ini yang paling unik nih, 4 terakhir. Dan jari-jari kaki besinya karena kerajaan sebelumnya khalifah Islam dan atau keislaman atau Cina atau demokrasi, ini sengaja nggak saya taruh, nanti akan saya jelaskan kenapa. Maka dari paha dan betis besi tentu cenderung kerajaan berikutnya pemikiran mereka berbeda. Ada yang bilang jari-jari kaki itu adalah ini 10 kerajaan yang menghancurkan kerajaan Roma. Ada yang bilang ini sama masih. Ada yang bilang jari-jari kaki itu adalah melambangkan Amerika. Ada yang bilang itu melambangkan Inggris dan Amerika atau bahkan PBB sendiri. Ada yang melambangkan itu adalah Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Syria, Lebanon, Turki, Armenia, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Mesir. Oh, mohon maaf, sebelum saya kepanjangan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti di admin pertanyaan ya. Jangan ke saya nggak bisa merhatiin soalnya, mohon maaf teman-teman. Ke admin pertanyaan. Oke, ada yang bilang Afghanistan, Pakistan. Ada yang bilang bahwa Katolik Roma akan menggunakan kerajaan Islam. Jadi kayak kerjasama gitu. Dan akhirnya Islam modern. Ada yang bilang habis kerajaan Roma itu Inggris dan Amerika dengan PBB. Oh ini sama. Ada yang bilang ini nanti adalah khalifah Islam baru, jari-jari kakinya. Ada yang bilang lagi bahwa itu Islam modern. Nah, untuk batu yang lepas, umumnya sama, itu adalah kerajaan Yesus, Mesias. Tetapi ada teman kita, keluarga kita dari gereja Mormon yang bilang, oh batu yang lepas itu nanti gereja Mormon. Ada yang bilang, oh batu yang lepas nanti itu adalah gereja kita. Ini saya lupa nama gerejanya apa, mohon maaf, makanya saya tulis gereja tertentu. Oh itu gereja kita. Gitu. Ada yang bilang, nah tapi secara umum, mereka bilang kerajaan yang terlepas itu adalah kerajaan Yesus. Nah, banyak banget kan? Kita lihat di sini nih aliran-alirannya ini, dan ini semua, oke saya coba kembalikan ke slide. Dah, ini semua kelihatannya sih benar ya kan? Karena kalau kita menurut sejarah, semuanya mempunyai kemungkinan besar yang benar. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan tadi yang di Excel tadi itu adalah kerajaan luar biasa yang gede, yang pernah menguasai dunia. Dan semua ini menggunakan penelitian yang mendalam. Sedangkan kita mungkin ya bisa dibilang kita kebanyakan awam. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau coba kita berpaling ke buku sejarah? Mari kita lihat fakta sejarah. Siapakah penguasa-penguasa dunia setelah Babylon? Ingat, di sini kita ngomongin penguasa dunia ya, bukan penguasa daerah. Soalnya kalau sekarang, negara yang paling besar siapa secara ukuran? Mungkin Cina, mungkin Rusia. Tetapi yang menguasai siapa? Amerika. Jadi bukan ukuran di sini dibilang, tetapi bukan saya yang bilang, bukan ukuran ya maksudnya kalau penguasaan itu ya, tetapi influence atau pengaruh, atau mungkin kalau kita lihat Hercules, wah orang jago kan, dia belum tentu badannya gede, dia badannya kecil, tetapi dia menguasai. Jadi menguasai itu belum tentu ada hubungannya dengan ukuran. Nah, kalau gitu, mari kita lihat siapa yang menguasai dunia setelah Babylon. Pertama kita coba lihat, kenapa Babylon bisa menjadi penguasa dunia? Dibilang dulu Babylon itu hampir semuanya emas katanya, benar-benar berlimpah emas. Tetapi yang mau kita lihat adalah, kenapa mereka bisa menguasai dunia? Karena Babylon itu adalah pertama-tama negara yang memasyarakatkan, yang benar-benar mendidik semua rakyatnya di dalam seni tulis-menulis,
pendidikan, agama, dan ilmu pengetahuan. Jadi dia benar-benar pengen rakyatnya itu berpengetahuan. Nggak pengen rakyatnya itu bodoh istilahnya. Karena kita tahu kalau rakyat pinter, ya negara pinter. Ya kan? Memang ada, ya tapi gitulah. Kalau rakyat pinter, negara pinter. Dan juga Babylon adalah negara yang pada awalnya membuat rakyatnya itu supaya melek hukum. Dan mereka mempunyai struktur administrasi hukum dan kenegaraan yang baik. Nah, kalau kita lihat Amerika, ya itulah ya kan. Mereka mempunyai administrasi hukum dan kenegaraan yang baik. Nah, habis Babylon, kalau kita lihat sejarah ya, buku sejarah, siapa yang mengalahkan Babylon? Gabungan antara, ya buka media Persia lah pada ujungnya. Kenapa mereka penguasa dunia, media Persia ini? Karena apa yang dibuat hebat oleh Babylon, Persia membuatnya lebih hebat lagi. Contoh kayak sekarang mungkin Amerika menciptakan mobil, tapi Jepang yang bikin mobil yang lebih hebat lagi. Gitu ya contohnya ya. Di media Persia inilah ilmu pengetahuan meningkat sangat pesat. Dari teknologi berperang, ilmu obat-obatan, dan percaya atau enggak, di media Persia inilah pertama kali ada yang namanya benar-benar rumah sakit. Di mana ada satu rumah benar-benar isinya orang sakit. Nah, rumah sakit pertama itu adalah di media Persia. Dan mereka mempunyai banyak pengetahuan lainnya dalam biologi, fisika, dan literatur. Nah, habis itu media Persia lalu dikalahkan oleh Yunani. Kalau ini mungkin saya nggak perlu cerita lagi, kenapa Yunani menguasai dunia waktu zaman dahulu, padahal size mereka kecil banget. Mereka adalah bangsa yang berfilosofi, mereka menciptakan tanda kutip demokrasi, mereka mempunyai ilmu berperang yang canggih, mereka mempunyai teknologi yang canggih. Nah, ini kita udah sampai nih di kerajaan ke 1, 2, 3. Nah, habis itu, siapa yang mengalahkan Yunani? Roma. Nah, seharusnya kaki besi itu Roma. Tetapi di sinilah ada beberapa perbedaan di beberapa teman-teman kita yang Kristen. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya akan membahas 2 perbedaan yang sangat mencolok. Yang sekarang lagi hot-hotnya apalagi ya, yang lagi panas-panasnya diperdebatkan. Wah, yang partisipan kan berarti benar itu dong. Yang lagi hot-hotnya diperdebatkan. Ya kan? Habis Yunani. Nah, yaitu kerajaan Roma dengan khalifah Islam. Ada yang menganggap kaki besi itu Islam, ada yang menganggap kaki besi itu Roma. Nah, karena kita terbatas waktu, maka saya akan membahas antara ini 2 doang. Nah, saya akan membahas pertama. Kenapa kerajaan besi itu tidak mungkin Islam? Ini akan saya bagikan, kalau Anda setuju ya silakan, kalau nggak setuju juga tidak apa-apa ya, karena kan kita di sini semua saling ngobrol, saling diskusi nanti. Tetapi kenapa kerajaan besi itu tidak mungkin Islam? Kata kunci yang pertama saya ingin bilang adalah Islam tidak pernah berkuasa atas seluruh bumi. Islam pernah kerajaan, bukan agamanya ya, kerajaannya. Kerajaannya memang pernah besar, tetapi kekuasaannya tidak pernah se-influence kerajaan Roma. Secara daerah, mungkin mereka yang kuasai banyak. Tetapi, kelemahannya adalah mereka kebanyakan menindas daerah yang mereka kuasai. Kalau orang ditindas, orang nggak akan berkembang. Di negara-negara sebelumnya, di negara-negara yang lain, kayak Roma, Yunani, mereka saat menguasai, mereka memberikan banyak kebebasan. Ya contohnya kayak kita dijajah Belanda dengan bangsa yang dijajah oleh Inggris, kemajuannya kan berbeda kan, karena kita cenderung dulu beneran ditindas. Nah, kalau sekarang, kalau kita memang melihat daerahnya ya, lokasi, ada yang bilang itu kenapa Islam, karena lokasinya itu, habis Babylon, media Persia, Yunani, ya benar, habis media Persia dikuasai oleh Yunani, habis Yunani dikuasai oleh Persia, habis itu memang benar dikuasai oleh kerajaan Islam. Tapi di sini saya mau bilang apa? Tidak ngomongin soal lokasi di mana daerah itu dikuasai, tetapi ngomong mengenai kerajaan yang menguasai bumi.
bukan yang menguasai daerah itu. Sama kayak tadi saya bilang, yang menguasai banyak tanah mungkin Rusia, Cina, tetapi yang menguasai dunia sekarang apa? Amerika. Gitu. Berikutnya, kerajaan-kerajaan tersebut langsung berurutan menguasai bukan satu sama lain ya, langsung berurutan menguasai. Jadi dari Babylon, Media Persia, Yunani, langsung Roma. Tapi kalau Khalifah Islam itu baru muncul sekian ratus tahun ke depan. Jadi aneh kalau itu berurut, tapi ada jeda sekian ratus tahun, baru habis itu muncul Khalifah Islam. Alasan berikutnya adalah yang paling sering kenapa kerajaan besi itu dibilang Islam, karena orang menganggap bahwa antikristus itu akan datang dari keislaman. Sedangkan saya di sini akan mengatakan bahwa antikristus itu bukan dari Islam. Mereka melihat bahwa Islamlah yang akan membawa kehancuran dunia, yang akan membawa kehancuran kekristenan. Mereka melihat Islam menindas kekristenan di sana-sini, jadi pasti Islamlah nanti antikristus. Tapi saya ingin membuka pandangan mata Anda, saudara-saudara. Teman-teman kita, keluarga kita yang Muslim, sama-sama menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun mungkin pandangan kita mengenai Yesus itu berbeda. Nah, berikutnya saya akan membahas sesuatu yang tidak enak, tetapi ini nanti bisa untuk pembahasan kita sebelumnya. Bukan Islamlah yang akan menghancurkan kekristenan, saudara-saudara. Tetapi yang akan menghancurkan kekristenan itu, percaya atau enggak, akan datang dari kalangan kekristenan itu sendiri. Antikristus itu akan datang dari kalangan orang Kristen. Atau kalau kita search di Alkitab, dibilang di sini apa? Ada beberapa ayat yang ngomongin tentang antikristus. Contohnya ini, 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Seorang antikristus telah datang, sekarang nih di zaman Yohanes telah bangkit banyak antikristus. Halo, apakah saya kedengaran? Oke. Sudah kedengeran. Oke. Dibilang antikristus itu datang dari antara kita, berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu ayat yang pertama. Ayat berikutnya mengenai antikristus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Berikutnya dibilang lagi, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, katanya. Nah, ini cuma 4 ayat ini mengenai antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Kristus Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, ini saya bikin di sini gambar orang ganteng. Karena apa? Antikristus itu nggak datang dengan cara yang menyeramkan. Dia akan datang dengan cara yang menipu. Ciri-ciri antikristus dari ayat yang tadi kita lihat apa? Antikristus sudah ada sejak zaman rasul-rasul. Tapi kalau keislaman belum ada dari zaman rasul-rasul. Antikristus adalah pendusta. Berikutnya, ini juga saya mau bilang, Antikristus menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ingat saudara, teman-teman kita yang Muslim tidak pernah menyangkal bahwa Yesus adalah yang akan menyelamatkan di akhir zaman nanti. Berikutnya, Antikristus menyangkal Allah Bapa dan Allah Anak. Berikutnya, Antikristus adalah penyesat. Ini juga saya mau bilang, Islam itu tidak menyesatkan. Mereka hanya bilang, ini agama kita, lo ikut atau enggak, ya udah. Tapi dia nggak pernah membelokkan ajaran Alkitab, karena dia ada kitabnya sendiri ceritanya gitu loh. Nah, kalau begitu, tetapi percaya atau enggak, dari kekristenan sendiri akan ada yang mempunyai ciri-ciri seperti ini.
yang sudah ada dari zaman rasul-rasul, yang pendusta, yang kekristenan itu sendiri menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, yang menyangkal bahwa Allah Bapa dan Allah Anak. Karena Islam sendiri mengakui bahwa ada Allah Bapa dan dia mengakui ada Yesus, walaupun dia nggak menganggap itu Yesus itu anaknya gitu dibilang. Nah, tetapi nanti dari aliran kekristenan ada yang nggak akan ada yang seperti ini. Dari kekristenan akan ada yang menjadi penyesat. Anda nggak percaya saya? Saya nggak perlu buka Alkitab sebenarnya, saudara-saudara. Kita coba lihat sejarah. Dari zaman nabi-nabi, misalnya kita lihat. Ingat, bagaimana zaman nabi dahulu, di zaman raja-raja atau di zaman hakim-hakim. Mereka ngasih peringatan-peringatan kepada bangsa Israel. Tetapi siapa yang menindas, yang mengejar, dan yang menyakiti mereka? Orang-orang Israel sendiri yang mengaku anak Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi Yesaya bilang apa? Palsu itu semua. Mereka menyembah Tuhan dengan bibirnya, tetapi perilakunya enggak. Mereka mempunyai penampilan menyembah Allah, tetapi kelakuannya enggak. Nah, itu baru zaman Israel. Di zaman Yesus, Yesus memberi peringatan, memberi ajaran, memberi peringatan, awas, bertobat. Tetapi siapa yang membunuh dia? Orang-orang Israel sendiri. Orang-orang Yahudi yang katanya mempunyai Taurat Tuhan. Begitu juga dengan murid-muridnya waktu zaman rasul-rasul. Semua ini mereka ditindas oleh orang-orang yang mengaku pengikut siapa? Pengikut Allah. Paulus coba. Dia tuh Farisi sejati, pengikut Allah sejati. Menurut dia, apa yang dia bikin itu saat dia membunuh orang-orang Kristen, dia membuat itu untuk menyenangkan Allah. Kalau kita lanjut, di zaman reformasi, Gereja Roma menganggap mereka lah yang mempunyai kekristenan yang benar. Mereka dulu menganggap mereka lebih tinggi dari Tuhan. Saat ada orang membawa reformasi, mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka dianggap sesat. Padahal yang mereka bawakan itu kebenaran. Yang mereka bilang itu, woi, keselamatan itu oleh imam, bukan mengikuti liturgi, bukan ngikutin pendeta, bukan ngikuti pastor. Nah, sampai akhirnya banyak orang-orang tersebut apa? Lari ke Amerika. Nah, ini adalah fakta sejarah, teman-teman. Bukan karangan-karangan saya. Kita lihat bahwa apa? Yang menindas orang Kristen kebanyakan dari kalangan Kristen itu sendiri. Dan akhirnya sampailah revolusi Prancis. Sampai akhirnya kekuasaan kepausan itu terblok. Menurut Anda, apakah hal itu nggak akan terulang lagi di zaman sekarang? Antikristus itu akan datang dari antara kita, kata 1 Yohanes. Lalu kita lanjut ke zaman keislaman, zaman keislaman dulu. Di zaman awal-awal Nabi Muhammad. Apa yang terjadi di situ? Mereka melihat buku-buku Taurat zaman dulu, buku-buku Perjanjian Baru. Buku-buku tersebut mereka akui bagus. Tetapi ternyata apa? Pedagang-pedagang Yahudi, pedagang-pedagang Kristen, mereka semua apa? Kehidupannya kafir dan penipu-penipu ulung zaman dahulu. Lanjut ke zaman sekarang. Anda lihat, kalau Anda baca buku sejarah gereja, Anda akan mengetahui semua Eropa itu dulu Kristen. Mau itu Katolik maupun Protestan. Mereka itu dulu semua Kristen. Tapi sekarang, Anda lihat nih grafik. Gereja menurun. Ateis atau yang nggak mau ngaku beragama naik. Apakah ini karena agama Islam datang? Karena Hindu? Karena Buddha? Bukan. Ini semua terjadi karena orang Kristen tidak hidup menurut firman Tuhan. Contoh, orang tua ngaku Kristen, tetapi kehidupannya kafir. Sehingga anak-anak mereka nggak mau jadi Kristen dong. Jadi ilfil. Itu juga yang terjadi di Amerika sekarang, makanya kekristenan itu menurun. Kehidupan orang Kristen tidak sesuai dengan kekristenan. Jadi inilah juga salah satu contoh di mana orang Kristen menghancurkan kekristenan itu tersendiri. Nah, ini juga ada aplikasinya buat kehidupan kita masing-masing. Kalau secara pribadi kita mengaku Kristen, tetapi hidup kita tidak menghidupkan ajaran Kristus, apa bedanya kita dengan antikristus? Kita Kristen KW aja gitu. Kalau orang Islam datang, atau orang Buddha, atau orang Hindu datang, ya kita tahu bening, benar-benar beda lah gitu ceritanya. Tapi kalau yang ngaku-ngaku Kristen, habis itu menipu kita, bagaimana? Jadi teman-teman, fakta mengatakan lebih banyak orang Kristen mati dibunuh oleh orang Kristen dibanding orang Kristen dibunuh oleh orang agama lain.
kita kadang sudah terlalu sensi dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, jadi kita banyak mencocok logikan ayat-ayat di Alkitab dengan agama Islam. Jadi itulah alasan saya mengatakan bahwa Islam bukanlah antikristus, tetapi antikristus akan bangkit dari kalangan kekristenan. Sama seperti di zaman gereja Roma dulu. Akan ada gereja atau akan ada sekumpulan orang-orang mungkin yang menganggap gerejanya itu di atas Tuhan atau alirannya di hadapan Tuhan. Bentuknya akan seperti gereja, beribadahnya akan seperti gereja, merasa yang disembah Tuhan, yang disembah itu adalah Tuhan, tetapi ternyata semuanya itu KW. Dan sekarang sudah ada itu. Sudah banyak. Kelihatannya seperti gereja, tapi enggak. Nah, tapi itu nanti untuk pembahasan berikutnya. Lalu itu kita kembali. Mengapa Roma kalau gitu? Mengapa Roma yang menguasai dunia? Dan mengapa Roma adalah kaki besi itu? Pertama-tama, Roma itu bisa menguasai dunia karena dia multikulturalisme. Pada awal-awal Roma sebelum berhancur, saat dia menguasai suatu negara, dia tidak akan merubah struktur negara itu. Dia akan hanya merubah presidennya atau kepala sukunya atau rajanya, tetapi semuanya tempat peribadatan, adatnya, apa semua dia akan biarin. Sama seperti Amerika sekarang lah istilah multikulturalisme. Di Amerika itu kan orang dari berbagai macam negara datang dan membangun negara itu. Itu kan negara para imigran. Nah, begitulah dulu Roma, saking besarnya daerah yang dikuasai. Berikutnya, pemerintahan mereka juga dulu modern. Mereka mempunyai kebebasan beribadah. Mereka, ya bebas lah orang mau beribadah apa aja, waktu awal-awalnya Roma. Nah, coba misalnya kita anggap itu adalah di tempat ISIS sekarang. Atau kalau kita bilang itu negara Islam. Apakah ada yang bebas, mereka bilang bebas beribadah? Enggak. Nah, saat negara itu memperbudak seseorang, negara itu nggak akan, bukan memperbudaknya, menindas seseorang, negara itu nggak akan berkembang menjadi besar. Berikutnya, di negara Roma, orang mempunyai banyak kebebasan berpikir. Di situ juga banyak filsuf-filsuf. Mereka lah yang membangun jalan aspal, nih cikal bakal jalan aspal kita sekarang, itu adalah teknologi Roma. Bahkan di Roma ada sekarang jalan aspal yang sampai sekarang belum pernah rusak. Sedangkan depan rumah saya baru sekian bulan udah rusak. Jadi mereka lah yang mempunyai teknologi untuk membangun jalan raya modern. Karena mereka mempunyai gerobak-gerobak yang lebih modern sehingga cepat itu perpindahan prajurit, makanya mereka bisa cepat banyak menang. Mereka juga yang mempunyai sistem pengairan atau irigasi yang bagus, dan ini juga mereka lah yang pertama-tama mempunyai sistem toilet yang sangat bagus dan sistem sanitasi. Nah, dan banyak hal-hal lain. Jadi pencapaian mereka itu, ya itulah kenapa mereka menguasai dunia. Mereka banyak menguasai teknologi yang bagus. Dan kenapa Roma lagi? Nah, lihat. Roma tidak pernah dikalahkan. Tapi dia hancur dari dalam terlebih dahulu. Dia hancur dari dalam, terpecah menjadi dua. Akhirnya habis terpecah jadi dua, udah banyak korupsi. Akhirnya apa? Mulailah diserang oleh kerajaan-kerajaan barbar. Setelah pecah, mereka diserang oleh bangsa barbar yang menjadi apa? Cikal bakal negara Eropa sekarang. Nah, inilah bangsa-bangsa yang menguasai Roma dulu ya, yang menghancurkan Roma nih. Bangsa Alamani, bangsa Burgundis, bangsa Franks, bangsa Saxons. Ini dulu mereka barbar, nggak sehebat bangsa Roma. Tapi inilah mereka sekarang jadi Jerman, Swiss, Prancis, Itali, Inggris. Mereka menjadi Suevi, Portugis, Visigoth, Spanyol, dan yang ini selebihnya punah. 10 bangsa inilah, saudara, ini saya nggak ngada-ngada, Anda bisa cari di fakta sejarah. 10 inilah mengapa 10 jari kaki. Dari 10 inilah kita lihat negara-negara Eropa itu, apa? Keturunan negara Eropa itu jadi seperti sekarang. Dan dari sini kita lihat apa? Bangsa Eropa setelah menjadi kerajaan-kerajaan, mereka mencoba jadi satu lagi. Mau kawin-mawin, nggak bisa. Sudah terpecah-pecah, mereka nggak akan bisa jadi satu. Dan Anda percaya ada banyak orang pengen mencoba mempersatukan Eropa. Seperti Charlemagne, Charles kelima, Napoleon, Hitler. Mereka mencoba menjadikan Eropa itu menjadi satu pemerintahan, nggak bisa. Sekarang ada mungkin apa? European Union. Mau jadi satu, cuman ya nggak bisa satu juga.
Inggris saja sudah Brexit, sudah, dan banyak negara-negara lain juga yang kelihatannya aja jadi satu, cuman nggak akan mau juga bersatu karena sudah dibuatkan ya, itu aja intinya sekarang. Jadi bagi Anda yang membaca sejarah, bukan hanya mendengar kata pendeta A, pendeta B, kata evangelis A, evangelis B, coba baca buku sejarah itu, teliti benar-benar sejarah. Bahkan ahli sejarah yang bukan Kristen pun, kalau melihat nubuatan Daniel, mereka akan setuju bahwa apa? Roma adalah yang kaki besi itu. Nah, kalau begitu, karena dari kaki besi ini akan katanya datang antikristus. Apakah antikristus itu akan datang dari salah satu keturunan kerajaan-kerajaan ini? Nah, itu nanti akan di pelajaran berikutnya. Tetapi teman-teman, sudah jelas bahwa kaki besi itu adalah Roma. Sudah jelas menurut bukti-bukti sejarah, sudah jelas menurut penelitian para ahli. Jadi, dan kita sudah mempelajari mimpi Raja Nebukadnezar dan mimpinya, dan bagaimana Tuhan memberi hikmat kepada Daniel untuk memberitahukan arti mimpi itu kepada Raja. Nah, pertanyaan yang paling terakhir. Wah, nggak kerasa sudah sampai jam 8. Apa manfaat ini semua? Kita sudah tahu kaki besi itu adalah Roma, dan dari situlah nanti akan ada apa? Antikristus. Tetapi pertanyaan terakhir, apa manfaat ini semua buat kehidupan kita sehari-hari? Apa manfaat Daniel 2 ini untuk kehidupan rohani saya? Untuk kehidupan pribadi saya? Untuk kehidupan berkeluarga saya di akhir zaman ini? Apakah untuk saya berdebat dengan orang lain? Oh, patung itu begini-begini. Apa manfaat sebenarnya adalah? Manfaat yang pertama adalah berdoa dulu, khawatir kemudian. Saat ada masalah, Daniel apa? Dia berdoa dulu. Tetapi kita lihat Nebukadnezar apa? Udah panik duluan, stres karena mimpinya. Ini adalah ajakan buat kita semua, apalagi di zaman akhir zaman ini, zaman COVID ini. Saat ada masalah, boleh khawatir, nggak salah khawatir, tapi berdoa dulu. Jangan langsung telepon kanan kiri update status. Berdoa dulu, khawatir kemudian. Kalau sendirian nggak bisa, sama seperti Daniel tadi, ajak teman-teman untuk berdoa. Doa yang dengan tekun, yang sungguh-sungguh, pasti akan dijawab. Dan seperti Tuhan melepaskan Daniel, Tuhan bisa melepaskan Anda dari masalah Anda. Ajak keluarga Anda berdoa. Di zaman sekarang kita sudah jarang benar-benar berdoa untuk bersama keluarga ya. Coba tanya anak Anda, istri Anda, suami Anda. Mama, papa, ada yang mau didoakan nggak hari ini? Ada temannya nggak yang bisa didoakan hari ini? Berdoa dahulu, khawatir kemudian. Yang kedua, santai. Masa depan aman bersama Tuhan. Selama kita sudah lihat tadi apa? Walaupun entah kerajaan pertama, kedua, ketiga, keempat, tetapi kita lihat pada akhirnya yang menjadi pemenang siapa? Mau siapapun nanti yang kesannya menguasai. Yang menjadi pemenang pada akhirnya siapa? Tuhan. Selama kita bersama Allah, kita harusnya bisa santai. Karena kalau nonton bola, kita pasang taruhan nih. MU lawan Persija misalnya, kita pasang taruhan. Dan kita udah ada yang bilang sama kita, oh ini udah diatur. Pasti Persija menang. Kita nggak akan santai, mau kelihatan di MU menang duluan. Jadi itu, masa depan aman bersama Tuhan. Bagi yang khawatir dari COVID, saat kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, ketakutan akan antikristus, ingat, Allah lah yang punya masa depan. Dan kita tadi sudah tahu bahwa Allah lah yang akan menjadi pemenang. Serahkan segala kekhawatiran Anda kepada Allah dan tetap berjalan bersama Allah seperti Daniel dan teman-temannya. Berikutnya, seperti tadi saya bilang, seperti Daniel, cari teman yang bisa diajak berdoa bersama. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, katanya disitulah ada hadirat Tuhan. Dan kenapa kita bergereja? Karena kita mau bersama-sama berdoa, berkumpul dengan bersama-sama teman seiman. Cari teman yang bisa diajak berdoa bersama, teman-teman. Dan berikutnya, tetap teguh dalam iman. Karena seperti Daniel, karena iman dia,
ahli-ahli nujum, ahli-ahli Taurat, atau bukan ahli Taurat, ahli-ahli nujum, ahli-ahli yang lain tadi, selamat nggak jadi dibunuh. Jadi tetap teguh dalam iman, karena dengan iman Anda, orang lain bisa diselamatkan. Karena iman Anda, keluarga Anda bisa selamat, walaupun mungkin mereka bukan orang percaya. Karena iman Anda, orang kantor Anda bisa selamat, walaupun mereka bukan orang Kristen. Tetapi tetap teguh dalam Tuhan, karena iman Anda bisa menyelamatkan orang lain. Yang terakhir, bagikanlah apa yang Anda dapatkan malam ini ke orang-orang sekitar Anda. Jangan simpan di diri Anda sendiri, agar orang lain bisa selamat. Daniel 2 ini mempunyai pekabaran yang sangat baik di zaman dahulu, mempunyai pekabaran yang sangat baik di zaman sekarang. Kita tinggal mundur sedikit, kita lihat fokusnya sebenarnya di mana. Untuk akhir zaman. Intinya adalah Tuhan yang akan menjadi pemenang. Dan kita juga bisa menjadi pemenang saat kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih brother atau Pak Ziko ya atas kajiannya yang cukup menarik pada malam hari ini. Saya minta teman-teman yang merasa tertarik atau yang terberkati boleh angkat tangannya via Zoom. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, sekarang kita ada sesi pertanyaan. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa pertanyaan tadi harus diberikan kepada admin pertanyaannya, dan mohon agar pertanyaan ini objektif, tidak menyerang atau memojokkan sekelompok orang tertentu atau apapun, atau kaum. Nah, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa sama-sama belajar. Jadi, sekali lagi pertanyaan ini untuk membantu kita mengerti, bukan untuk ngetes atau memojokkan saudara-saudara kita yang lainnya. Oke, bila ada pertanyaan bisa disampaikan ke admin pertanyaan. Silakan. Tes. Mas Batara kayaknya admin pertanyaannya ke-mute ya, nggak bisa unmute ya mungkin. Oh, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan satu. Cuman satu ternyata pertanyaan yang masuk. Nggak apa-apa, terima kasih bagi pertanyaan yang udah masuk. Katanya, kalau dilihat dari grafiknya, karena kekristenan itu malah stagnan, malah menurun, kalau gitu antikristus kayaknya bukan dari Kristen deh, malah ateisme yang paling banyak. Apa jangan-jangan antikristus itu nanti datangnya dari ateisme? Nah, memang benar kalau secara grafik seperti itu. Tapi saya tetap akan bersender ke Alkitab ya, karena kan rentang waktu kita sejarah ini panjang banget ya. Kalau tadi di dalam patung kan kayaknya cepat banget tuh dari emas, perak, perunggu, besi. Tapi kalau dilihat-lihat tahunnya sekian ratus, hampir sekian ribu tahun kan. Nah jadi ini waktu masih panjang nih. Memang kelihatannya ateisme yang akan naik. Tapi saya tetap megang ke Alkitab bahwa dibilang antikristus itu akan datang dari antara kita. Jadi ya marilah kita lihat sama-sama di akhir zaman ke depan.
di hari-hari ke depan, bagaimana hal ini akan terjadi. Karena saya nggak tahu masa depan kayak gimana ya, untuk memperkirakan yang seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang bertanya tadi. Sekarang pertanyaan berikutnya, dibilang materi sangat menarik, boleh minta materinya, terima kasih. Oke, boleh, nanti saya akan bagikan, mungkin bisa kasih di adminnya, mau di WhatsApp kemana, atau mau di email kemana, nanti saya kirimkan. Oke, teman-teman, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bapak MC. Oh, ada nih, sebentar. Oh ya, oke. Oke, teman-teman, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Silakan MC, bagaimana? Apakah langsung pernyataan penutup atau ada Oke, pengumuman? sedikit informasi tambahan mungkin bagi teman-teman yang masih menganalisa, mungkin butuh waktu dan mau bertanya nanti, teman-teman mungkin bisa langsung join scan QR code ya, atau barcode lah ya. Mungkin admin pertanyaan boleh tolong di-share, sehingga kalau teman-teman nanti klik QR code atau barcode ini, nanti kita bisa join ke sebuah grup kajian nubuatan akhir zaman dan teman-teman bisa bertanya. Mungkin sekarang teman-teman masih menganalisa, mencerna, nanti mungkin timbul pertanyaan ke depannya, silakan ditanya melalui WhatsApp group. Mungkin bisa di-share Oke, ini ada QR pertanyaan nih. code-nya. Sorry, Oh, ada. Pak Batara, ada pertanyaan terakhir. Oke, kalau argumen bahwa Islam menguasai seluruh bumi, tapi memangnya Roma iya. Di US saja yang Katolik nggak sebanyak Kristen, dan di Arab dan Cina Katolik juga nggak berkembang. Tunggu, ini kayaknya pertanyaan berbeda ya. Emang Roma iya menguasai bumi? Ini yang saya ngomongin Roma negara ya, bukan Roma Katolik. Roma negara Roma. Bukan Roma Katolik. Negara Roma dulu sebelum adanya kekatolikan itu, iya mereka penguasa dunia. Tadi udah saya jelaskan ya kenapa mereka penguasa dunia. Memang ukurannya kecil, tetapi influence-nya itu kemana-mana. Jadi gitu ya. Mungkin kalau saya jelasin ulang lagi agak susah, tapi Anda bisa silakan coba search saja secara simpel di Google mengenai sejarah Eropa. Jangankan sejarah Eropa kali ya, saya ada bukunya tebel hitam, World History. Roma itu benar-benar menguasai dunia zaman dulu. Bukan Roma Katolik ya, jadi yang saya omongin tadi negara Roma, bukan Roma Katolik. Begitu deh. Terima kasih. Oke, lanjut Pak Batara. Mungkin ya udah lanjut, silakan, maaf. Oh ya, oke. Makasih. Nah, teman-teman sudah di-share link untuk ke WhatsApp grupnya. Jadi silakan teman-teman klik untuk bisa join ke grup tersebut. Dan kalau nanti teman-teman punya pertanyaan yang mau ditanyakan, kita bisa berdiskusi. Namun mohon diingat, kita harus menghargai pandangan-pandangan orang lain yang berbeda, sehingga kita bisa membangun apa istilahnya kebersamaan lah ya, solidaritas. Jadi saling mengerti lah. Oke. Apakah ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan terakhir? Oh ya, saya juga pengen mengingatkan, jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut tadi, cuman nggak sempat ikut, kita rekam di YouTube, tapi ini mungkin baru naik sehari 2 hari berikutnya. Kita rekam di YouTube channelnya, karena channelnya masih channel newbie, jadi belum ada yang khusus. Ini channel YouTube kita, dan di situ juga ada video-video yang sebelumnya. Itu saya masukin di chat ya. Baik, terima kasih Pak Ziko. Mungkin Pak Ziko kalau nggak ada yang lain, mungkin ada closing statement. Oke, teman-teman, saya cuma mau bilang, marilah kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Pengikut Yesus yang sejati bukan dinilai dari berapa banyak yang kita tahu, tetapi dari berapa banyak jiwa yang kita sentuh oleh kasih Yesus yang terpancar melalui kita. Pengetahuan bisa banyak, mungkin banyak yang lebih jago dari saya S3 atau apa. Tapi kasih itu adalah sesuatu yang hanya, kasih yang sungguh-sungguh ya, hanya yang bisa berasal dari Yesus. Jadi, marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, menjadi pengikut Isa yang sungguh-sungguh dengan benar-benar mengasihi saudara-saudara kita
yang berbeda pandangan. Dan dengan kasih itu tentu juga orang-orang akan tertarik nantinya mempelajari siapa Yesus itu, siapa Isa itu. Dan semoga kita bisa menjadi seperti Daniel, yang kalau orang kebingungan, orang datang kepada kita karena orang tahu bahwa di dalam kita adalah hikmat, ada hikmat yang bukan dari dunia ini. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke MC Saudara Batara. Oh, langsung tutup dengan doa ya. Oke, mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Allah yang di surga, yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Pada malam hari ini kami sudah mempelajari satu hal lagi ya Tuhan. Mungkin ada di kami yang baru, mungkin ada yang kami sudah tahu. Tetapi apapun itu ya Tuhan, tolonglah supaya itu bisa mengubahkan hidup kami untuk menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan sesama kami manusia. Tolonglah Tuhan, semoga kami bisa selalu bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, malam ini masih akan berlanjut. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Jumat depan di waktu dan jam yang sama. Tuhan memberkati.